Hujan lebat dan angin kencang menerjang rumah warga di Kelurahan Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tercatat 8 rumah warga rusak, di mana 3 diantaranya rusak parah. Sebagian besar kerusakan terjadi pada atap rumah warga. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga mengalami kerugian material hingga jutaan rupiah. Bentuk gimana, Kang? Ini pertanyaan, kenapa paslon kami ini tidak... Paslon nomor berapa? Nomor 3 ini. Iya, kenapa Pak, Kang? Tidak ada pertanyaan itu. Salah seorang pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung nomor urut 3, Dadang Supriyatna, Syarul Gunawan, protes pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung saat debat publik. Mereka keberatan karena merasa hak mereka dibatasi untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan debat dan menyampaikan hasilnya secara terbuka. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran di Jalan Inspeksi Kalimalang. Sejumlah pegawai dan tenaga kesehatan di Kota Banjarmasin gelar dangdutan tak indahkan protokol kesehatan. Masjid Fanikoy, salah satu masjid bersejarah di Istanbul, Turki, terbakar pada Minggu kemarin. Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Mirva Suri. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Gedung Regional Traffic Management Center di Lantas Polda Jatim terbakar Minggu malam. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran melanda Gedung Regional Traffic Management Center di Lantas Polda Jawa Timur, tepatnya di ruang loket pelayanan STNK. 12 unit pemadam kebakaran Kota Surabaya dikerahkan untuk padamkan api. Upaya pemadaman petugas pemadam kebakaran dibantu para anggota kepolisian. Ya, pada tanggal 15 November ya, pada sekira pukul 18.30 tadi ada sedikit bara api yang kemudian berkembang menjadi api yang nanti kita lakukan pendalaman dulu ya. Kemudian terjadinya itu di salah satu ruang loket ya, ruang loket untuk pelayanan STNK Direktorat Lalu Lintas RTMC Polda Jatim. Namun tadi dengan kesigapan dari internal, pertama menggunakan kendaraan water cannon dan kemudian dibantu juga dengan pemadam kebakaran. Saat ini sudah 1 mobil unit kecil sudah bisa dikendalikan. Namun sekarang masih dalam tahap pengecekan sisa bara api ya. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara itu terkait musibah ini, pelayanan untuk pengurusan dokumen kendaraan dipindah ke gedung RTMC di Lantas Polda Jatim lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 4 rumah di kawasan padat penduduk di Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore ludes terbakar. Ya, salah satu pemilik rumah mengalami luka bakar akibat kejadian ini. Minggu siang, 4 rumah di kawasan padat penduduk Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah dan menyebar ke rumah lainnya. Sebelum terbakar, warga sempat mendengar ledakan dari lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seorang penghuni rumah mengalami luka bakar.
nyala, kebakar kena kasur. Oh gitu. Konslet. Oh bukan sebenarnya konslet ya. Akang posisi lagi mandi tadi. Ya mau mandi di toilet. Pas keluar udah gede gitu Pak. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian oleh 10 petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga. Sementara korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran di Jalan Inspeksi Kalimalang Jatinegara, Jakarta. Belasan remaja berikut 2 bilah senjata tajam berhasil diamankan petugas. Puluhan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Inspeksi Kalimalang Jatinegara, Jakarta Timur sontak berlarian saat mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Sejumlah remaja berhasil melarikan diri, namun tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan sweeping di sekitar lokasi tawuran. Dari hasil penelusuran petugas menemukan pelaku tawuran yang bersembunyi di tengah pemukiman warga. Kemudian tim sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan juga kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mengamankan 6 orang remaja yang diduga ikut serta dalam tawuran tersebut. Itu antara Sementara itu di kawasan Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur, polisi juga mengamankan 5 orang remaja yang akan tawuran bersembunyi di dalam warnet. Petugas yang melakukan penyisiran menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan kelompok remaja tersebut di tengah permukiman warga. Para pelaku tawuran dan barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Jatinegara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 6 pelaku pungutan liar di Jembatan Bailey, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, para pelaku memaksa para sopir yang melintasi jembatan membayar Rp50.000 per kendaraan. Angkot mahal-mahal tuh. Ngomong kadunungan lah tuh itu percaya. Hah? Dalam rekaman video berdurasi 2 menit 9 detik, seorang pria berpakaian kaos putih mencegat kendaraan yang akan melintasi jembatan darurat Bailey, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku yang diduga preman memaksa dan meminta uang sebesar Rp50.000 per kendaraan yang akan melewati jembatan Bailey yang dibangun oleh Kementerian PU setelah jembatan Cipatujah ambruk 2018 silam. Tanpa butuh waktu lama, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya menciduk para pelaku pungli. Polisi mengamankan 6 pelaku pungli yang sedang melakukan aksi pungutan liar pada truk-truk yang akan melintasi jembatan di pos jembatan Cipatujah. Selain para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil pungli. Pelaku pungli beralasan jika pungutan tersebut sudah biasa dilakukan. Pelaku pungli ini diminta untuk menandatangani dokumen perjanjian tidak akan melakukan pungli serupa. Jika kembali melakukan aksinya, para pelaku akan dipidana. Saya atas nama pribadi dan rekan-rekan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pemungutan liar. Bila mana terjadi sekali lagi, saya siap diproses secara hukum. Kita bergerak untuk menindaklanjuti video viral tersebut, ya. Dan kemudian di lapangan memang kita temukan adanya pungutan liar di lapangan dan beberapa supir truk juga kita tanyakan berapa biasanya mereka dimintai uang ketika melintasi jembatan tersebut. Nah, kemudian ketika bukti sudah cukup menurut kita, baru kita lakukan penindakan terhadap pelaku pungutan liar ini. Gitu. Apa yang diamankan? Masyarakat berharap agar pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk mengantisipasi oknum yang memanfaatkan keadaan dan mencari keuntungan sendiri. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Motif penganiayaan sadis di Jalan Pendidikan Medan Helvetia terungkap. Tersangka nekat membakar korban Ridwan Siboro di jalan dekat rumahnya karena tersinggung akibat tidak ditegur oleh korban. Dalam rilis kasus pembakaran korban Ridwan Siboro di Mapolsek Helvetia, tersangka DJS, pemuda 19 tahun, awalnya beberapa kali merayu perempuan yang merupakan adik korban. Korban lantas menegur tersangka yang mengakibatkan tersangka sakit hati dan nekat melakukan pembalasan. Tersangka DJS ditangkap di rumah kerabatnya di Jalan Distrik Medan Petisah Kamis 12 November lalu. Peristiwa penganiayaan itu terjadi Selasa 10 November lalu. DJS mempersiapkan bahan bakar spiritus dari bengkel tambal ban tempatnya bekerja. Saat korban menuju rumahnya, tersangka memukul korban menggunakan balok kayu kemudian membakar korban. Si pelaku ada ngepet-ngepet perempuan, yang mana perempuan ini saudara si korban, jadi banyak ada tersinggung lah. Akhirnya si pelaku ini berniat untuk melakukan pembalasan lah gitu lah, melampiaskan sakit hatinya gitu dengan memukul dengan beroti awalnya di situ. Ini berotinya dan sudah membawa ada spiritus dan langsung disiramkan ke badannya, yang ini botolnya, dan langsung disulut dengan macis. Korban Ridwan Siboro mengalami luka bakar 75% di sekujur tubuh. Ia sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa saat setelah kejadian. Akhirnya dirawat di rumah dengan pengobatan seadanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dua remaja nekat membunuh seorang mantan kekasih di Kabupaten Binjai, Sumatera Utara. Ya, dugaan sementara karena persoalan asmara. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban tiba di rumah duka. Jenazah korban rencana akan dikebumikan esok hari. Pihak keluarga tidak menyangka korban bernasib naas. Sebelumnya, korban pamit kepada adiknya untuk bepergian bersama seorang pria yang diketahui sebagai teman sekolahnya. Tadi pagi. Ada nggak tanda-tanda kakak mau ketemu? Gimana waktu mau pergi itu dia bilang apa? Dia bilang mau pergi sama kawannya, kawan kerjanya. Kerja. Terusnya? Udah habis itu pergi. Tadi dapat kabar jadi gimana? Orang yang datang ke sini. Dua pelaku, RA dan seorang wanita SB, warga Pulau Kampai Kabupaten Langkat ditangkap polisi Polsek Seibinge ketika membawa jenazah korban. Kedua pelaku tidak mengetahui jika korban sudah tidak bernyawa saat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Siapa kebunuh? Mantan, Pak. Kuat kok ngomong. Cewek cowok? Cewek, Pak. Salah seorang tersangka mengaku membunuh korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi masih memeriksa kedua tersangka. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pengerusakan dan penganiayaan terhadap pengemudi mobil, aparat Polsek Rapocini Makassar masih memeriksa saksi dan mengejar pelaku. Sementara itu mobil yang rusak parah hingga kini masih diamankan di Mapolsek. Mobil milik korban pengeroyokan oleh geng motor rusak parah dan berada di Mapolsek Rapocini Makassar. Mobil ini ditinggalkan pemiliknya setelah dikepung dan dikeroyok ratusan pengendara motor. Polisi telah memeriksa 4 saksi termasuk pemilik mobil yang terluka akibat dianiaya gerombolan geng motor. Korban dipalang oleh kendaraan lain, yaitu kelompok motor lain, sehingga korban merasa tidak nyaman dan turun dari kendaraannya untuk menyelamatkan diri ke polsek. Namun pada saat akan menyelamatkan diri, korban ini sempat dilakukan pembusuran, jadi dibusur, kemudian dianiaya bagian kepala, kemudian rekannya juga dianiaya, dan korban sempat menyelamatkan diri masuk ke kantor polisi. Aksi kejar-kejaran dan pengepungan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Sebuah mobil menjadi sasaran pengepungan oleh sekitar 500 pengendara sepeda motor. Pengemudi sempat mengeluarkan senjata replika jenis airsoft gun. Namun bukannya takut, puluhan pemuda malah merusak mobil dan melukai pengemudinya.
Karena merasa terancam, pengendara mobil kemudian menyelamatkan diri ke Mapolsek Rapocini. Polisi kemudian mengejar para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, warga perumahan Bekasi Timur Regency Kota Bekasi masih mencari ular kobra yang berkeliaran di sekitar sarang yang ditemukan warga di salah satu rumah. Ya, satu anak kobra kembali ditemukan Minggu pagi. Warga perumahan Bekasi Timur Regency Kota Bekasi kembali menemukan ular kobra Jawa dengan diameter hampir 30 cm dalam kardus yang berada di dapur rumah. Untuk keselamatan, ular ini dipindahkan ke sebuah akuarium bekas. Setelah ini kita akan coba untuk action berikutnya. Kita minta pawang untuk bisa menyelesaikan mengevakuasi semua di ular di sini agar bisa bersih, baru kita bisa tenang. Warga masih mencari 9 anakan kobra dengan membersihkan dan menyisir lubang-lubang di dalam rumah kosong yang menjadi sarang dari induk kobra. Sebelumnya warga perumahan Bekasi Timur Regency Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat diresahkan dengan penemuan induk serta 21 telur ular kobra yang telah menetas di sebuah rumah kosong. Penemuan sarang ular kobra ini bahkan membuat warga ada yang memilih mengungsikan anaknya dari rumah demi keselamatan. Penemuan sarang serta ular kobra ini baru pertama terjadi di perumahan ini. Warga masih menyisir sejumlah rumah yang tidak jauh dari ditemukannya sarang, lantaran ada 9 anak kobra dan kobra jantan yang diduga masih berkeliaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah minibus tertabrak kereta hingga terseret di perlintasan tanpa palang pintu di Blitar, Jawa Timur. Ya, iNews Pagi segera kembali sesaat lagi.